Teacher Ebin, Teacher Cika, Teacher Dewangga, Teacher Iris, dan juga Teacher Marta yang akan menemani chapel teman-teman pada hari ini. Yuk, untuk memulai chapel kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami di dalam istirahat kami tadi malam. Dan kami boleh bangun pada pagi hari ini menikmati kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini Bapak, kami ingin memulai aktivitas kami juga akan memulai chapel kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati hati kami, telinga kami, mata kami, mulut kami, supaya kami sungguh boleh memberikan diri kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah. Haleluya, amin. Teman-teman, tidak terasa ya, sudah beberapa bulan kita belajar di rumah saja. Apa aja nih aktivitas yang biasa kita lakukan di rumah? Apakah hanya belajar, makan, tidur, begitu seterusnya? Padahal teman-teman, ini adalah kesempatan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kita mau mengingat-ingat bahwa Tuhan telah menyertai kita sampai pada saat ini teman-teman. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama pada saat ini kita mau merefleksikan kembali betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau sama-sama merenungkannya di dalam sebuah pujian yang berjudul Ajarku Berdiam. Mengingat kebaikan Tuhan, kekaguman kita akan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, lupa waktu
Teman-teman, Tuhan memberikan kita begitu banyak hal yang baik secara gratis dan cuma-cuma. Tetapi bukan berarti kita harus menyia-nyiakan itu semua dengan sembarangan. Tuhan memberikan kita mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Itu semua ada tujuannya. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi apakah kita sudah menggunakannya dengan bertanggung jawab? Nah, teman-teman, seharusnya lah kita menggunakan itu semua secara bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Yuk kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dan kita mau berserah kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu yang berjudul Berikan Ku Hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Dan saat ini Bapa, kami bersama-sama bersatu hati ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, Tuhan memberkati hati kami supaya siap, supaya boleh menerima firman-Mu dengan baik. Terlebih lagi kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak kelas 4, 5, dan 6, bagaimana kabar kalian di rumah? Teacher Marta senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua dalam chapel pada hari ini. Nah, hari ini Teacher Marta mau sharing tentang hobi baru Teacher Marta. Jadi, Teacher Marta punya hobi baru yaitu berkebun. Di rumah Teacher Marta yang bagian atas, Teacher menanam beberapa jenis sayuran. Ada kangkung, ada sawi, ada cabai, ada tomat. Nah, ada beberapa jenis sayuran yang Teacher tanam di sana. Teacher senang sekali ketika bisa memanen sayuran tersebut. Tapi untuk bisa panen, tentu saja Teacher juga harus merawat tanamannya. Teacher harus menyiram, Teacher harus memberi pupuk dan sebagainya. Nah, pernah suatu kali Teacher Marta harus pergi ke Surabaya untuk beberapa hari. Setelah Teacher pulang, Teacher menjadi sangat sedih karena beberapa tanaman menjadi layu dan tidak segar lagi. Teacher jadi ingat tentang peristiwa penciptaan. Kalian tahu Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya dalam 6 hari. Dan Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 itu. Wah, manusia diciptakan dengan begitu istimewa karena Tuhan sudah menciptakan semua kebutuhan manusia dan baru menciptakan manusia di bumi ini. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 15, di sana dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam sebuah taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya,
Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia dan Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelolanya. Jadi, manusia harus mengelola taman itu, harus memelihara tanaman yang ada di sana, ikan ataupun binatang yang ada di sana, sehingga manusia bisa memanfaatkannya. Apapun yang kita miliki saat ini, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kalau kita memiliki keluarga, rumah, sekolah, atau apapun yang kita miliki saat ini, itu adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus juga bertanggung jawab atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Teacher Martha diberikan Tuhan kemampuan untuk mengajar. Teacher Martha juga harus bertanggung jawab atas itu dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Nah, selain mengajar di sekolah, Teacher Martha juga punya pengalaman mengajar anak-anak jalanan di Surabaya. Jadi, setiap hari Sabtu, Teacher Martha akan pergi ke sebuah terminal, namanya Terminal Joyoboyo. Nah, di sana, teacher dan teman-teman teacher akan mengajar anak-anak jalanan yang ada di sana. Murid-murid teacher umurnya antara 5 tahun sampai 12 tahun. Seumuran anak-anak TK sampai yang kelas 6. Nah, tahukah kalian, anak-anak ini meskipun mereka masih kecil, tapi mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka ada yang mengamen, ada yang mereka harus menjadi ojek payung ketika hujan, ada juga mereka yang menjadi pengemis. Jadi, di usia mereka yang kecil itu, mereka harus memikirkan kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, selain itu, teacher mengajar bukan di sebuah ruangan ataupun di sebuah sekolah, tapi kami semua belajar di pinggir trotoar. Tidak ada kelas di sana, tidak ada AC, tapi kami hanya menggunakan sebuah tikar. Tahukah kalian bagaimana suasana di sebuah terminal? Ya, jadi di sana itu panas, banyak debu, lalu juga ada bau pesing juga di sana. Coba kita lihat kehidupan kita. Kita melihat lagi bagaimana keluarga kita di rumah. Kita melihat lagi bagaimana sekolah kita meskipun saat ini sedang online. Kita melihat bagaimana kita bisa hidup, bisa makan. Nah, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab atas itu semua. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan hidup sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita juga bisa jadi berkat untuk orang lain. Kalau kalian bisa bersekolah, bersekolahlah dengan sungguh-sungguh. Kerjakan tugas dengan teliti, lakukan semuanya dengan on time, sehingga kalian bisa melakukan semuanya dengan baik. Itu semua kalian lakukan bukan hanya demi mendapatkan nilai, ataupun supaya teacher tidak marah, tapi ingat, karena itu semua berkat Tuhan, oleh karena itu kalian harus melakukan yang terbaik. Kalau kalian di rumah punya adik, nah, jagalah mereka dengan baik. Bantu orang tua untuk bersama-sama dengan adik kalian. Itu kalian lakukan juga karena itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kalian bisa memiliki keluarga, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Jadi, kalian juga harus bertanggung jawab atas semuanya tersebut. Ketika kalian berbicara, berbicaralah dengan sopan. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakiti. Mengapa? Karena Tuhan saja mengasihi kita yang berdosa. Lalu, apakah susah bagi kita untuk mengasihi saudara kita, orang tua kita, teman kita, yang mungkin bagi kita mereka melakukan kesalahan kepada kita? Jadi, mari kita bersikap tertib, tidak malas, peduli dengan orang lain. Mengapa? Karena apapun yang kita lakukan itu adalah berkat dari Tuhan. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan yang sudah sangat mengasihi kita. Ada satu ayat dari Kolose 3 ayat 23. Di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan.
yang begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.